Video ini bukan buat meyakinkan kamu untuk memulai sebuah konten, tapi lebih ke teman-teman yang ngerasa udah punya niat, udah ngerasa punya niat kuat, tapi kok kayak selalu aja ada rintangan untuk bisa menyelesaikan sebuah konten. Kenapa? Karena gue pengalaman, gue pribadi 3 tahun kemudian menunda-nunda untuk memulai sebuah konten. Di video ini gue akan sharing 5 mental blocking yang gue pribadi ngerasa dan bagaimana gue melewati hal tersebut. So stick around guys. Guys, welcome back. This is Ganda dan hari ini gue akan sharing 5 mental blocking yang bikin gue selama 3 tahun tidak pernah menyelesaikan sebuah konten. Akhirnya cuma nunda aja. And you know what? Penundaan besok itu kemudian terakumulasi selama 3 tahun. Kalau gue boleh jujur, gue harusnya memulai 3 tahun yang lalu. Kenapa? Karena hari ini ketika gue memulainya 3 tahun yang lalu, well, hasilnya definitely pasti kayak bumi sama langit. Terlepas dari apapun itu. Jadi, gue akan cerita apa mental blocking itu dan bagaimana melewatinya. Halangan pertama, ekspektasi versus skill. Maksudnya gimana tuh? Kadang-kadang nih ya, kalau kita mau bikin video pertama nih, pengennya perfect, pengen kayak filmnya Nolan, atau pengen kayak filmnya Joko Anwar. Well, kita mesti ngaca diri juga sih. Skill kita sudah sampai mana? Apakah kita punya pengalaman, background untuk bisa membuat sebuah video dengan kualitas yang diinginkan? Atau kalau kita tidak pernah pegang kamera, apalagi editing, ya kita masih set the bar very low. Setidaknya ekspektasinya adalah bisa menyelesaikan dan upload videonya. Jadi ini penting untuk bikin kamu bisa mendeliver konten secara on time. Halangan kedua, sikap perfectionism. Ini tuh kejadian banget sih. Kadang-kadang kita udah syuting, kemudian footage-nya udah jadi, kemudian saatnya editing, kayak kok ada aja gitu yang perlu diperbaikin. Akhirnya kayaknya kurang ini, kurang itu, kurang ini. Akhirnya nggak pernah selesai juga tuh video. Well, buat gue pribadi, gue melewati hal ini dengan cara simple. Caranya adalah set the timeline dan set the schedule. Artinya apa? Kalau kita setuju bahwa kita akan upload video tadi di hari Jumat, artinya hari Sabtu sebelumnya kita sudah keluar dengan ide. Ide tadi harus di-deliver dalam bentuk skrip. Skrip tadi harus jadi hari Minggu. Hari Senin kita akan shoot the video, and then Selasa dan Rabu kita akan mulai editing. Hari Jumat kita akan deliver. Dengan punya set schedule yang jelas, kita akan bisa lebih punya tanggung jawab, terlepas dari perasaan untuk pengen perfectionism tadi. Kenapa? Karena kualitas akan selalu berbanding lurus dengan effort yang kita berikan. Jadi, set the schedule dan timeline yang jelas untuk kita bisa deliver on time. Halangan ketiga yang gue pribadi juga ngerasa adalah menunggu inspirasi datang. Kayak ada aja hal-hal yang kita nggak mood nih ngerjainnya, nunggu inspirasi dulu deh baru enak kerjainnya. Padahal, akhirnya ini gue percaya bahwa inspirations always comes with motion. Artinya apa? Artinya kita mesti bergerak dulu untuk bisa mendapatkan inspirasi tadi. Kita nggak bisa kemudian menunggu begitu saja sambil menunggu datangnya inspirasi. Kita mesti bergerak. Bergeraknya lewat apa? Punya set, timeline, dan schedule yang jelas. Kemudian deliver sesuai dengan timeline tersebut. Halangan keempat yang biasanya gue temuin adalah kita tuh terlalu mendengarkan opini orang. You know what? Bagian ini kayaknya mesti agak sedikit ditutup telinganya. Karena apapun yang kita lakukan, definitely orang pasti akan memberikan komentar. Jadi jangan sampai kemudian komentar orang tadi mempengaruhi keputusan-keputusan kita. It is good untuk memperhatikan apa yang orang lain bilang sebagai feedback. Tapi ketika feedback tadi memberikan nilai positif, itu boleh untuk kita ikuti. Tapi kalau feedback tadi tersebut justru membuat kita goyah, justru membuat kita bingung harus melangkah kemana, well, saatnya agak sedikit ditutup telinganya sehingga kita bisa terus move on dan menyelesaikan apa yang sudah kita set sebagai goalnya. Halangan kelima yang gue pribadi struggle banget sih untuk ngelewatin hal ini, yaitu procrastination atau menunda-nunda pekerjaan. Well, 3 tahun yang gue cerita di awal tadi, well, gue harus kasih kredit procrastination sih. Kenapa gue kemudian bisa hampir 3 tahun menunda-nunda? Kenapa? Karena ya nunggu mood, kemudian kayaknya besok aja deh, kayaknya minggu depan aja deh. Dan you know what? Besok aja, minggu depan, bulan depan, itu kemudian terakumulasi,
kemudian menjadi 3 tahun tanpa gue pernah sadari. Kalau gue boleh memutar kembali waktu tersebut, gue akan langsung mulai. Dan you know what? 3 tahun kemudian, which is hari ini, gue yakin hasilnya akan bumi dan langit. Kenapa? Karena effort yang terus-menerus kita berikan terhadap sesuatu hal akan memberikan hasil yang optimal. So, jangan tunda-tunda. Mulai sekarang. So teman-teman, itu dia 5 hal yang gue pribadi mengalami dan gue sharing juga gimana cara melewatinya. Percaya deh, kalau kita bisa melewati hal tersebut, insya Allah kita pasti bisa untuk mendeliver apa yang sudah kita janjikan. Tapi poinnya adalah berani untuk memulai. Set the low expectation dan mulai sekarang. At least 3 poin itu aja mudah-mudahan membuat kamu untuk sadar kayaknya sekarang saatnya. Karena kalau nggak sekarang, mungkin kamu tidak akan pernah memulai. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan 1 atau 2 poin dari cerita saya bagaimana melewati hal-hal yang membuat saya tidak pernah memulai untuk membuat konten di YouTube. So thank you guys for watching and see you next time.